Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya, kita membahas tentang perang Tabuk pada bulan Rajab 9 Hijriah. Kita kembali dulu ke masa sebelum terjadinya perang Tabuk, yaitu pada 8 Hijriah. Saat itu terjadi perang Hunain, perang antara Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya melawan suku Badui dari Bani Hawazin dan Saqif. Perang Hunain merupakan salah satu pertempuran terbesar yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sekaligus perang paling berbahaya yang pernah dihadapi umat Islam. Perang Hunain terjadi pada awal bulan Syawal tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Perang ini memberikan pelajaran berharga bagi umat Islam saat itu karena berlaku sombong dengan banyaknya jumlah pasukan perang. Penyebab terjadinya perang. Tidak jauh dari kota Makkah terdapat perkampungan dua suku besar, yaitu suku Hawazin dan suku Saqif. Hawazin sendiri adalah nama suatu kabilah besar di Arab saat itu yang terdiri dari banyak suku. Suku Hawazin dan Saqif mendengar kabar bahwa kota Makkah telah berhasil dikuasai Rasulullah. Dengan kemenangan Fatu Makkah ini, maka kabilah-kabilah Arab yang lemah berbondong-bondong datang berbaiat kepada Rasulullah menyatakan masuk Islam. Terkecuali beberapa kabilah yang merasa memiliki kekuatan dan kabilah-kabilah yang tidak mau masuk Islam. Para pembesar Hawazin dan Saqif khawatir kabilahnya akan menjadi sasaran selanjutnya. Dengan kekhawatiran itu pun, mereka bermaksud menyerang Rasulullah lebih dahulu sebelum kaumnya dikuasai Rasulullah. Sementara itu, ada pula riwayat yang mengatakan bahwa suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad pada perang Hunain telah bersiap sebelum terjadinya pembebasan Makkah atau Fatu Makkah. Pemimpin musuh Islam atau kaum musyrikin yang mewakili suku Hawazin dan Saqif ini adalah bernama Malik bin Auf, salah seorang dari Bani Nadar, yang juga disertai oleh Bani Sa'ad bin Bakar dan Duraid bin As-Samah dari Bani Jutsam. Sementara panglima kaum Saqif adalah Kinanah bin Abdu Yalil. Mereka dikumpulkan tidak mau tunduk kepada Muhammad dan tidak mau ideologinya diubah dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemimpin perang kaum musyrikin, Malik bin Auf memerintahkan kepada pasukannya untuk mengajak para istri mereka, anak-anak mereka, harta-harta benda mereka, emas dan perak, serta binatang ternak seperti unta, kambing, keledai, kuda, semua dibawa, diajak untuk memerangi Rasulullah. Tujuannya adalah agar para tentara tidak lari meninggalkan medan perang ketika situasi telah memburuk. Malik bin Auf pun berhasil mengumpulkan seluruh pasukan berjumlah 20.000 pasukan. Sedangkan pasukan Nabi Muhammad mengumpulkan 12.000 pasukan yang terdiri dari 10.000 orang berasal dari Madinah, yakni kaum Muhajirin dan Ansor, serta 2.000 lainnya adalah orang-orang yang baru masuk Islam pada peristiwa Fatu Makkah. Mereka itu disebut kaum Tulaqo atau orang-orang yang dibebaskan. Kaum musyrikin yang dipimpin oleh Malik bin Auf sudah bersiap-siap melakukan perjalanan ke medan perang. Malik dengan seluruh pasukannya pergi meninggalkan perkampungannya. Mereka terus berjalan menuju daerah Hunain. Sementara dari pihak kaum muslimin, tidak lama setelah kaum musyrikin merencanakan untuk menyerang Nabi Muhammad, beberapa orang dari sahabat telah memberitahu Rasulullah SAW akan adanya serangan itu. Beliau pun langsung mengutus Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami untuk melihat kebenaran berita tersebut. Abdullah diperintah Rasulullah untuk melihat pasukan yang akan menyerang kota Makkah. Maka Abdullah pun menyusup di tengah-tengah pasukan musuh dan mengetahui apa yang seharusnya ia ketahui. Setelah beberapa hari dia memata-matai pasukan musyrikin,
Dia kembali lagi dan menceritakan rencana pasukan Hawazin dan Saqif kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat yang sama, Malik bin Auf juga mengirim mata-mata untuk mengamati pergerakan pasukan Rasulullah. Di tengah perjalanan menuju Hunain, pasukan musyrikin sampai di daerah Autas. Mereka berhenti dan beristirahat. Autas adalah suatu lembah di Hawazin dekat Hunain, tetapi tidak masuk ke dalam wilayah Hunain. Sedangkan Hunain adalah suatu lembah yang berdekatan dengan Zulmajas. Jarak tempat tersebut dengan Makkah adalah 10 mil. 10 mil lebih jika ditempuh dari Arafah. Di tempat peristirahatannya di Autas, Malik bin Auf bertemu dengan orang tua buta yang bernama Duraid bin Sumah. Dahulu Duraid adalah seorang komandan perang yang pemberani, namun sekarang ia sudah tua. Duraid bertanya, "Lembah apa ini?" Orang-orang menjawab, "Autas." Kemudian Duraid berkata, "Ini adalah tempat yang paling tepat untuk kuda, bukan tempat yang tinggi dan berbatuan, tidak pula tempat yang datar dan lunak tanahnya. Saya mendengar suara raungan unta, kambing, dan juga anak-anak kecil yang menangis. Kenapa kamu membawa semua dalam perang ini?" Duraid merupakan seorang yang berpengalaman dalam berperang. Maka wajar jika dia memberikan saran kepada Malik untuk tidak membawa harta benda, wanita, dan anak-anak. Sebab perang itu hanya diikuti oleh kaum lelaki yang memiliki pedang. Namun saat itu Malik dengan keras menolaknya dan tidak mendengarkan saran dari Duraid. Malik mengira bahwa Duraid tidak bisa berpikir baik karena sudah tua. Lalu Malik berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melaksanakan saranmu, karena engkau sudah tua renta dan pikiranmu sudah tumpul." Akhirnya, pasukan musyrikin meninggalkan Duraid dan melanjutkan perjalanannya. Rasulullah SAW yang saat itu akan memimpin perang Hunain ini pun menunjuk Itab bin Usaid untuk mengurus Makkah selama beliau dan pasukannya pergi ke Hunain. Selain itu, Rasulullah bukan saja menyiapkan pasukan, tapi beliau juga menyiapkan senjata-senjata perang. Ternyata, beliau tidak memiliki senjata yang memadai. Akhirnya, beliau meminjam senjata kepada beberapa tokoh di kota Makkah. Kala itu, Rasulullah meminjam 100 baju besi perang kepada Safwan. Setelah persiapan perang sudah selesai, berangkatlah Rasulullah dan pasukannya meninggalkan kota Makkah. Keberangkatan mereka pada malam hari pada tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah. Kemudian, di tengah perjalanan, Rasulullah dan pasukannya beristirahat di padang pasir. Kemudian datanglah seorang penunggang kuda, salah satu pasukan Islam. Dia menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan akan banyaknya pasukan musuh yang dipimpin Malik bin Auf. Dia menceritakan bahwa pasukan Hawazin telah pergi ke lembah Hunain dan mereka membawa harta benda yang banyak. Mendengar cerita itu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Besok semua binatang ternak itu akan menjadi rampasan perang kaum muslimin." Kemudian Rasulullah dan pasukannya melanjutkan perjalanan. Mereka melewati sebuah pohon yang sangat rindang. Orang-orang jahiliyah mereka menamai pohon itu Zatul Anwad. Lalu, sebagian pasukan perang yang baru saja masuk Islam, mereka berkata pada Rasulullah, "Jadikanlah untuk kami tempat menggantungkan senjata-senjata kami, sebagaimana mereka dahulu memiliki tempat untuk menggantungkan senjata-senjata di pohon ini." Rasulullah menjawab, "Allah Maha Besar. Demi Allah, kalian telah berbuat seperti kaum Nabi Musa. Sungguh, kalian orang-orang yang tidak mengerti. Ini adalah kebiasaan jahiliyah." Rasulullah melarang mereka melakukan itu karena perbuatan tersebut termasuk syirik. Setelah itu, Rasulullah dan pasukannya pun melanjutkan perjalanan menuju lembah Hunain, yakni lembah yang terletak di antara Makkah dan Taif. Sementara itu, pasukan suku Hawazin dan Saqif yang dipimpin Malik bin Auf sudah sampai lebih dahulu di Hunain.
Mereka sudah berada di sana beberapa hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Islam tiba. Pasukan Malik bin Auf telah menguasai Hunain yang penuh dengan gunung-gunung karena mereka sampai lebih dulu. Maka mereka membuat rencana jahat untuk melakukan penyerangan. Sebelum pasukan Rasulullah tiba, Malik bin Auf sudah menyiapkan orang-orang yang ahli dalam memanah dan menombak. Malik menyuruh mereka untuk menyebar dan bersembunyi di setiap jalan masuk di balik gunung, di celah-celah gunung dan di lubang-lubang yang ada di gunung. Tempat-tempat itu tersembunyi tentunya dan tidak mudah diketahui orang lain. Malik bin Auf memerintahkan pasukan pemanah untuk menyerang Rasulullah secara bersamaan dan bertubi-tubi selagi mereka memasuki lembah Hunain. Setelah salat subuh, pasukan Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju lembah Hunain. Sampailah mereka di sana. Mereka berjalan menuruni lembah. Alangkah terkejutnya pasukan kaum muslimin karena mereka didorong ke belakang secara mendadak. Pasukan Malik bin Auf melempari mereka dengan anak-anak panahnya dan mereka menghunus pedangnya masing-masing lalu secara beramai-ramai menyerang pasukan kaum muslim. Sesuai dengan perintah pimpinan mereka, Malik, menghadapi serangan dari dua arah itu, pasukan kaum muslim terpukul mundur, kebingungan dan ketakutan, sehingga barisan pun berantakan. Para sahabat itu pun berlarian dan meninggalkan barisannya serta meninggalkan Rasulullah. Rasulullah yang melihat pasukannya mundur dari pertempuran langsung memanggil mereka dengan berkata, "Hai hamba-hamba Allah, kemarilah kepadaku. Hai hamba-hamba Allah, kembalilah kepadaku. Aku adalah utusan Allah. Aku adalah seorang nabi yang tidak pernah dusta dan aku adalah anak Abdul Muttalib." Disinilah keberanian Rasulullah terlihat. Di tengah-tengah pasukannya yang mundur, justru beliau maju ke barisan pasukan lawan dengan mengendarai keledainya. Beliau ditemani sebagian kecil sahabat dan keluarganya maju melawan pasukan yang berjumlah 20.000 orang. Untuk menjaga jantung pertahanan, Ibnu Abbas, paman Rasulullah, memegang kendali di sebelah kanan. Sedangkan yang memegang kendali di sebelah kirinya adalah Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muttalib yang saat itu ikut bertahan bersama Rasulullah. Ada sejumlah orang dari kalangan sahabat-sahabatnya, jumlahnya kurang lebih 100 orang. Tetapi ada yang mengatakan 80 orang. Di antaranya ialah Abu Bakar, Umar, Al-Abbas, Ali, Al-Fadli ibnu Abbas, Abu Sufyan ibnu Haris, Aiman ibnu Ummu Aiman, Usamah ibnu Zaid, dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pamannya Abbas untuk memanggil para sahabat yang melarikan diri. Ali bin Abi Thalib pun ikut membantunya. Abbas pun memanggil para sahabat tersebut satu demi satu. Tentu para sahabat mendengar seruan Abbas dan Ali bin Abi Thalib tersebut. Pasukan yang ingin mundur menaiki untanya, mendengar seruan itu pun langsung berbalik turun dari untanya lalu memakai baju besi mereka. Tak berselang lama, para sahabat dan pasukan itu kembali ke medan pertempuran. Satu demi satu datang kembali dengan membawa pedang, panah, tombak, dan baju besi mereka. Setelah pasukan Islam kembali berkumpul, mereka berusaha menyerang balik. Keimanan mereka kepada Allah dan Rasulullah memberikan pengaruh yang begitu besar. Pertempuran yang sangat sengit pun terjadi. Lalu Rasulullah mengambil segenggam pasir serta berdoa kepada Allah Ta'ala dan meminta pertolongan kepadanya. Lalu beliau bersabda, "Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku." Kemudian Rasulullah melempar pasir ke arah Malik bin Auf dan pasukan kaum musyrikin. Maka tidak ada seorang pun dari pasukan musuh yang kedua mata dan mulutnya terkena pasir itu sehingga membuat mereka sibuk dengan keadaan dirinya sehingga lupa kepada peperangan yang dihadapinya. Rasulullah dan pasukan menyerang dengan hebat hingga pasukan musuh tidak bisa lagi melawan pasukan Islam.
mereka meninggalkan medan perang. Ada sekitar 70 orang yang terbunuh dari pasukan musuh. Mereka kabur berlarian, sebagian kabur ke daerah Autas, sebagian ke Nakhlah, dan sebagian lagi ke Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Beliau mengirim pasukan khusus untuk mengejar mereka dan memerintahkan pasukannya untuk menawan pasukan mereka. Seluruh binatang ternak dan harta benda milik Malik bin Auf dan pasukan kaum musyrikin yang mereka tinggal di medan perang menjadi harta rampasan perang kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpannya di daerah Ji'ranah. Setelah perang usai, beliau membagikan harta rampasan perang itu. Mereka berhasil menangkap keluarga kaum Hawazin dan merebut kembali harta bendanya. Kaum muslimin berhasil membawa 6.000 tawanan termasuk wanita dan anak-anak, 24.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, serta 4.000 wakih perak. Beliau membagikan kepada penduduk Makkah dan tokoh-tokohnya yang baru saja masuk Islam, dengan harapan keislaman mereka semakin kuat. Beliau juga membagikan harta itu kepada kaum yang belum masuk Islam dengan harapan agar mereka dapat masuk Islam. Ternyata benar, suku Hawazin yang belum masuk Islam langsung berbondong-bondong masuk Islam. Hal ini terjadi bukan karena harta rampasan perang, namun karena kemuliaan akhlak Rasulullah yang membuat Islam semakin tersebar luas dan kuat. Kekalahan Malik bin Auf dan pasukannya di perang Hunain ini diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 25 dan 26, yang artinya, sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu orang-orang mukmin di medan peperangan yang banyak dan pada hari perang Hunain ketika banyaknya jumlahmu menakjubkanmu sehingga membuatmu lengah. Maka jumlah kamu yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu lari berbalik ke belakang bercerai-berai. Di ayat 26-nya, kemudian Allah menurunkan ketenangan darinya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir. Kesimpulan dari kisah perang Hunain ini dapat diambil hikmah dari keberanian Rasulullah Nabi Muhammad SAW melawan pasukan musuh, yakni pasukan Malik bin Auf yang berjumlah 20.000 pasukan. Jumlah pasukan yang lebih banyak dibandingkan pasukan yang dibawanya yang berjumlah 12.000 pasukan. Beliau tetap bertahan maju dengan tunggangan keledai miliknya. Sementara pasukan muslim lainnya mundur melarikan diri. Sikap seperti Nabi Muhammad perlu kita teladani. Sebab itu, tiada lain hanyalah karena percaya kepada Allah dan bertawakal kepadanya, bahwa Allah pasti akan menolongnya dan akan menyempurnakan risalah yang diembannya, serta pasti meninggikan agamanya di atas semua agama lain. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.